Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allah Ya Rabbi ya Khaira Mu'ti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Ya Allah, bukakanlah untuk kami segala hal yang telah kau buka bagi hamba-hambamu yang arifin, yang penuh dengan kearifan, yang mendalam dalam ma'rifah. Mereka seperti para nabimu, para rasulmu, para ulama, para aulia. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabi wa masyaikhina fit tariqah. Al-Fatihah. Hadirin, hadirat sekalian, hamba-hamba Allah yang mulia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia. Hamba-hamba Allah yang mulia, tidak ada gelar yang lebih baik daripada itu. Semoga betullah kita menjadi hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapapun kita sadar hidup kita diatur oleh Allah, kita dihidupkan oleh Allah, diberikan fasilitas oleh Allah, tetapi kita tidak akan bisa mengenal Allah kalau tidak melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita nanti berada di dalam barisan umat beliau yang paling dekat dengan beliau. Amin. Kita ini adalah murid dalam Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Yang namanya Thariqah ada mursyidnya. Mursyid yang juga waliullah, maka disebut wali mursyid. Dengan wali mursyid itu, maka apapun yang kita lakukan, kita terbimbing dalam sanad yang musalsal, dalam sanad yang jelas kepada Allah. Di dalam kajian-kajian kita terdahulu, kita sudah pernah membahas tentang ghaflah, ya. Masih ingat apa itu ghaflah? Ya, ghaflah itu secara harfiah artinya lalai, teledor, ya. Lalai, teledor, sembrono, ya. Ada yang bilang gaple katanya. Apa itu ghaflah? Ghaflah itu ya gaple, Pak, katanya. Ya boleh juga, karena orang kalau sudah asik main gaple, jadi lalai, jadi teledor, jadi ghaflah, ya. Itu. Dan kita tahu dalam kajian terdahulu ghaflah itu paling tidak disebut dalam dua ayat. Yang pertama adalah surat Al-A'raf ayat 179. Ya. Keghaflahan itu membuat orang masuk neraka. Kita baca
dengan cepat saja ya. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh akan kami penuhkan jahanam dengan katsiran, sebagian besar, mayoritas dari jin dan manusia. Apa sebabnya? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Para jin dan manusia itu memiliki kolbu. Kolbu itu banyak fungsinya. Yu'minun, mengimani, yazuqun, merasa, yas'urun, menyadari, juga ya'qilun, mengakal. Ya, selain yuridun, menghendaki. Nah, karena itu dalam bahasa Arab akal disebut juga kolbu ya. Mayoritas jin dan manusia itu memiliki kolbu atau akal, la yafqahuna biha, tapi mereka tidak berpikir, tidak menggunakannya untuk berpikir. Jadi goflah itu kunci atau tanda pertama, ciri pertama dari kegoflahan adalah malas berpikir. Yang kedua, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata, jin dan manusia itu memiliki mata, tetapi tidak digunakan untuk yubsirun, la yubsiruna. Ya. Yubsirun berasal dari kata absara, bukan bermakna sekadar melihat. Ya. Sebab kalau melihat saja, ro'a yarawna itu melihat. Ya. Ini apapun cahaya yang masuk ke dalam mata kita itu akan membuat kita melihat. Tapi melihat belum tentu memperhatikan. Nah, melihat dengan penuh perhatian itu nazara. Nazara yanzuru. Karena itu guru berbahasa Arab tidak akan berkata ra'ni, tapi guru berbahasa Arab akan berkata unzur ilayya. Nah, itu. Ya, kalau ro'a bahasa Inggrisnya to see, kalau nazara bahasa Inggrisnya to look at. Maka guru berbahasa Inggris tidak akan berkata see me, nggak mau dia. See me, lihat saya. Buat apa cuma buat dilihatin? Dia akan berkata look at me. Nah, lihat dengan penuh perhatian, artinya tataplah saya. Itu. Nah, ada ro'a, melihat secara visual, lihat yang asal lihat. Ada nazara, melihat tapi sambil penuh perhatian. Dan ada yang lebih dalam lagi, yaitu absara, melihat, memperhatikan sambil memikirkan. Absara itulah bahasa Inggrisnya observasi. Penyebab kedua jin dan manusia malas berpikir adalah walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka jin dan manusia itu memiliki mata tetapi tidak digunakan untuk observasi. Melihat tapi asal melihat, tidak memikirkan. Nah, kemudian yang ketiga, walahum azanun la yasma'una biha. Mayoritas jin dan manusia itu memiliki telinga, la yasma'una, tetapi tidak digunakan untuk yasma'un. Sami'a, yasma'u, sima'un. Sima'. Bahasa Indonesia pun simak, menyimak. Apa bedanya dengan mendengar? Disebut mendengar, semua gelombang-gelombang suara yang masuk ke telinga kita bisa kita dengar. Tapi dari semua yang kita dengar itu, yang kita perhatikan dan kita pikirkan, itulah yang disimak. Tidak semua yang didengar disimak. Ya. Jadi goflah itu tanda kegoflahan, malas berpikir. Ya. Kemudian melihat tapi tidak memikirkan, tidak melakukan observasi. Ya. Mendengar tapi tidak memikirkan, itu namanya tidak menyimak. Dengan kata lain, kesimpulannya, tanda utama kegoflahan adalah malas berpikir. Dan Allah akan memasukkan ke dalam neraka jin dan manusia yang malas berpikir. Yaitu ngelihat malas mikir, dengerin tapi nggak dipikirin,
Lihat nggak dipikirin, lihat asal lihat aja. Bukan saja di akhirat nanti bakal dinerakakan, di dunia ini pun Allah memperhinakannya. Ulaika kal an'am, mereka bagaikan an'am. An'am bukan tidak tepat kalau diterjemahkan sebagai binatang saja. Sebab binatang itu bahasa Arabnya hayawanun. Hayawanun, hayawan jadi hewan. Itu ya. Hati-hati. Jangan terpleset jadi heriawan. Itu gubernur Jawa Barat. Hayawanun. Hayawanun. Hayawan, hewan. Dan binatang itu ada kelas atas, kelas elit, disebut wuhush. Burung elang, ya, harimau, beruang, buaya. Dan ada binatang yang kelas bawah, itu yang disebut an'am. Nah, yang kelas atas ini mandiri, independen, berani jalan sendiri, cari makan sendiri, melindungi dirinya sendiri. Nah, kalau yang bawah, kalau nggak dikasih makan, nggak makan ini. Sulit melindungi diri sendiri, karena itu harus dibuatkan kandang, ya, diternakkan. Itu. Nah, kembali. Jin dan manusia yang malas berpikir, melihat juga nggak mikirin, mendengar juga nggak mikirin, Allah bilang kal an'am. Bukan sekadar binatang, kalau disebut binatang aja masih terlalu bagus, tapi binatang kelas rendah. Seperti kambing, bebek. Nah, jadi orang kalau malas berpikir, di akhiratnya dinerakakan, di dunianya dikambingkan. Itu. Ya, pokoknya apapun kalau malas berpikir. Tukang sayur yang malas berpikir, maka di akhirat neraka. Di dunia tukang sayur kelas kambing. Gitu. Ya. Tukang ojek yang malas berpikir, di akhiratnya masuk neraka, di dunianya tukang ojek kelas kambing. Ustadz yang malas berpikir, di akhiratnya masuk neraka, di dunianya ustadz kelas kambing. Politisi yang malas berpikir, di akhiratnya masuk neraka, di dunianya pun jadi politisi kelas kambing. Jadi apapun kalau malas berpikir, kelasnya kelas kambing di dunia dan di akhiratnya neraka. Itu. Jadi harus rajin, harus tekun berpikir. Ya. Berapa jumlah ayat Quran? 6.000? Mana? Kalau ada yang jawab jumlah ayat Quran 6.666, itu sudah merupakan contoh kegoflahan. Ya. Nah, buka saja bagian belakang mushaf Quran sambil pegang kalkulator. Surat Al-Fatihah 7 ayat, masukin kalkulator. Surat Al-Baqarah 286, surat Ali Imran 200, terus ternyata dijumlahin 6.236. Jadi yang selama ini bilang jumlah ayat Quran 6.666, ya memang asal ikut-ikutan, dan itu contoh kegoflahan. Gitu, ya. Tidak memikirkan, ya. Dengar asal dengar. Dari mana tahu jumlah ayat Quran 6.666? Ya kata ustadz. Kata guru ngaji dulu, katanya. Nah, jadilah dia penganut mazhab katanya. Gitu. Ya, dengar tapi tidak memikirkan. Jumlah ayat Quran itu 6.236 ayat. Dan yang menarik dari 6.236 ayat itu, ayat yang pertama diturunkan ke muka bumi adalah ayat yang berisi perintah. Iqra, baca. Bukan baca dalam arti melihat tulisan hitam di atas putih. Karena Nabi buta huruf. Iqra, baca, Iqra, baca, Iqra, baca. Baca apa? Ya baca. Maka makna membaca itu artinya memikirkan, mencermati. Jadi perintah Quran yang pertama diturunkan adalah perintah berpikir. Karena kalau orang malas berpikir, itu celaka dunia akhirat. Dunianya kelas kambing, akhiratnya neraka. Itu surat Al-A'raf ayat 179, ya. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh yang akan masuk neraka nanti adalah mayoritas jin dan manusia.
jin dan manusia yang ghaflah. Ya, karena dijelaskan di ujung ayatnya itu ulaika humul ghafilun. Jin dan manusia yang malas berpikir, melihat asal lihat tapi enggak mikirin, dengar asal dengar tapi enggak dipikirin. Ulaika kalan'am, mereka bagaikan binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, itulah mereka pribadi-pribadi, individu-individu yang ghaflah. Jadi tanda kegoflahan, ciri utama kegoflahan adalah malas berpikir. Ya, surat Al-A'raf ayat 179 ini, ayat ini adalah ayat yang menjelaskan syarat-syarat masuk neraka. Itu. Syarat sudah lengkap belum? Kalau sudah lengkap tarik lagi, ya. Kalau belum lengkap, alhamdulillah. Namun kalau itu Al-A'raf ayat 179, lain lagi surat Al-A'raf ayat 205. Ayat 205. Di ayat 199 penyebab ghaflah malas berpikir, di 205 penyebab ghaflah itu malas berzikir. Yaitu, ya. Wazkur rabbaka fi nafsika, dan zikirkanlah Tuhanmu di dalam dirimu, tadarruan wa khifatan, dengan rasa rendah dan penuh rasa takut, wa dunal jahri minal qaul, dan dengan tidak menjaharkan, menampakkan suara, bil ghuduwi wal asal, di waktu pagi maupun petang, wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu menjadi orang yang ghaflah. Nah, kalau malas berzikir, ghaflah. Jadi penyebab ghaflah malas berpikir atau malas berzikir. Itu. Ya. Malas berzikir, malas berpikir itu tanda kegoflahan. Ya. Ada makhluk yang selalu tidak punya waktu untuk berzikir, tapi selalu punya waktu untuk chatting dan SMS-an. Ini makhluknya. Ya. Kalau diajak zikir selalu nggak punya waktu. Allahu Allahu Allah.